ada nabi yang diutus kepada Roma, sedangkan Kristen pertama itu adalah Katolik. Agama pertama dari kekristenan itu Katolik, yang dianut oleh penguasa Romawi kala itu dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan kitab yang dikanon dari bahasa Yunani. Jadi tak ada kemudian legitimasi dari para nabi, Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua termasuk Yesus yang memberikan legitimasi terhadap orang-orang Roma untuk menjadi pengikut ajaran Yudaism. Ya, yang mana kamu bilang kami yang kami ambil yang mana? Yang Anda sebut perjanjian lama yang adalah perjanjian baru, yaitu kitab Taurat. Adakah kitab Taurat diwahyukan untuk orang Roma? Silakan Anda jawab. Apakah orang Kristen itu berasal dari mana, kamu tahu nggak? Apakah ada kitabnya Nabi Musa diwahyukan untuk orang Roma? Saya tanya dulu. Orang Kristen itu berasal dari mana, Bang? Orang Kristen itu berasal dari orang Roma Yunani. Di Antioquia pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Sebelum Kristen di Antioquia pertama kali itu sudah sebelum di Antioquia, apakah sudah ada yang percaya kepada Yesus? Ada. Mereka adalah orang Israel, Bani Israel, murid-murid Yesus. Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat, Bani Israel. Di mana itu tertulis? Ya, Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Itu pertama kali. Pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen di Antioquia, Turki. Pertama kali disebut Kristen, tetapi sebelumnya sudah ada yang mengikuti Yesus loh. Ada, tapi bukan Kristen. Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu adalah penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa menyesatkan? Kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca, plototin. Tidak ada itu, tidak ada itu. Silakan Anda baca, kawan. Baca. Kamu sebelum itu kamu harus baca dulu baru kamu mensimpulkan. Saya baca, bahkan saya sudah hafal mati. Hafal. Anda baca dulu. Baca Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Apa? Tidak ada judul di original teksnya, tidak ada judul. Di Indonesia baru ada dikasih judul. Katanya kamu hafal. Tidak ada judul di original teks, tidak ada judul. Iya berbicara tentang apa dalam filsafat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang penyesat. Penyesat itu siapa? Merujuk kepada siapa? Penyesat itu menurut Yesus bergelar Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus. Yes. Terus kenapa kamu ambil ayat-ayat yang lain tentang Yesus untuk membenarkan pemahaman? Karena Yesus itu ada dua. Yesus yang nabi dan rasul untuk Bani Israel, dan Yesus yang adalah penyesat yang Yesus harus diwaspadai oleh Bani Israel. Yesus yang penyesat dan Yesus Bani Israel itu yang mana coba? Yesus yang Bani Israel yang mengajarkan dirinya sebagai manusia dan tanda-tanda kedatangannya dunia kiamat. Sedangkan Yesus yang penyesat adalah memberikan kuasa kepada siapapun yang menyembahnya. Itu tertulis di dalam kitab saudara sendiri. Mana dalilnya? Saya melihat Yesus dan Yesus penyesat dan Yesus penyesat. Baik. Matius 24 nomor 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan lalu pergi. Lalu datanglah murid-muridnya. Setelah datang muridnya bertanya, dan ini adalah percakapan rahasia antara murid dan guru Yesus. Diam dulu. Itu Yesus siapa itu? Itu Yesus siapa? Itu Yesus asli ditanya oleh muridnya. Wahai guru, sabar dulu Martinus, sabar. Yesus bertanya kepada muridnya. Muridnya bertanya kepada Yesus yang asli. Wahai guru, yang paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku 1, matahari menjadi gelap. 2,
bulan tidak bercahaya. 3. Bintang-bintang berjatuhan. 4. Kuasa-kuasa langit bergoyang. 5. Seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap. Itulah tanda-tanda kedatanganku sebagai Yesus yang asli. Lalu ditanya, wahai, sabar sedikit lagi, sabar. Wahai Suma, ya paman, apa tanda-tanda Yesus palsu? Satu, menyesatkan, tidak diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang adalah munculnya orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, tetapi tidak kemudian dibarengi dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 23, 24, 25, 26, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu palsu. Sudah. Jelas? Sudah. Oke. Kamu tidak bisa tunjukkan mana Yesus yang palsu, mana yang asli. Kamu tidak tunjukkan. Yesus aslinya datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya. Terus? Tanda-tanda Yesus palsu datang, tapi matahari normal, bulan normal, bintang tidak jatuh, Yesus tidak ada di langit. Oke, jadi Yesus yang datang kepada tulis Yesus palsu ya? Palsu karena tidak ada kemudian tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang tidak jatuh. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Oke, sudah. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Gini lah, ya, oke. Sudah jatuh tidak? Oke, bisa saja saya bisa. Sudah jatuh tidak bintang-bintang? Ya, kita berbicara konteks. Sudah jatuh nggak bintang-bintang dari langit? Bang Juma, kita berbicara. Saudara jawab aja. Saya ditanya bertubi-tubi. Saya tanya satu pertanyaan langsung bisu kau. Jawab dulu kawan. Jawab saudaraku. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu, konteks dulu. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Nah, gitu. Saya ulang sekali lagi. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Berbicara tentang apa dulu, Bang Juma? Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Jawab itu. Tidak bilang, biar cepat. Ya Ibu, apakah bintang sudah jatuh atau belum? Belum dikasih untuk berbicara. Konteksnya apa dulu, Bang Juma? Kamu mau ayat, tapi kamu nggak bisa. Saya ulang lagi sebagai penghargaan saya kepada saudara. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu? Bagaimana dulu konteksnya dulu, Bang? Berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus yang asli. Apakah bintang sudah berjatuhan dari langit? Oke. Di situ ya kamu di sinilah konteks yang kamu. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu hanya datang kepada pendusta yang banyak berbuat dosa. Tinggal jawab. Apakah matahari itu sudah gelap? Apakah bulan tidak bercahaya lagi? Apakah bintang-bintang itu sudah berjatuhan? Jawab ya atau tidak. Tapi karena dia pendusta, dia mencoba menutupi kebenaran. 1 gugur, 20 juta masih aman. Silakan yang lain. Iya. Di sini ada Bu Darni dan Bang Petra dan si Jeff. Si Jeff ini bukan dokter ya, dan si Harawi dan XT. Duluan kita tadi si dulu Petra. kepada Ibu Darni. Si Petra duluan. Kita harus menghargai Ya dia. udah, Ibu duluan, udah. Oh, iya Petra. Boleh aku Izin duluan. izin saya hanya 5 detik aja. Aku aja. Jangan saya 5 diam detik. kau dulu, bukan Ibu Darni dulu. Kenapa tolak-tolak orang ini? Host, izin host. Saya 5 detik aja host. Saya mau turun host. Oh iya, silakan. Saya mau bicara dengan Bang Juma ini. Silakan. 10 detik aja. Iya. Bang, saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Juma, saya sangat mendukung atas Bang Juma, dan saya terjun ke dunia apologi ini karena Bang Juma, dan sehat selalu Bang Juma. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Syukran.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus saling Kita berikan mendukung. kepada Ibu Darni. Kalau sama Bu Darni panjang nanti. Kak Darni, aku aja dulu Kak Darni. Pasti panjang sampai 3 Iya, hari. kita kembali- Jadi iya, kita biar beliau kembali kepada belakangan. si Jeff. Kenapa Saudari jadi aku kita. belakangan? Ya, silakan dari Jeff, silakan. Oke, Bang Juma selamat pagi. Iya, pagi Mi. Oke, Oke Mi. menurut Bang Juma, Tuhannya Bang Juma maha tahu nggak? Pasti Tuhan saya maha tahu. Oke, kalau maha tahu berarti Tuhan Anda mempunyai pengetahuan yang begitu maha, betul? Iyalah namanya maha tahu. Annallaha sami'un alim. Alim itu maha tahu. Kalau Bang Juma punya pengetahuan juga? Nama saya Nur Alim. Artinya cahaya Iya. ilmu, cahaya pengetahuan. Iya. Silakan. Coba Bang Juma bisa bahasa Indonesia karena punya pengetahuan tentang bagaimana bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, berarti Tuhannya Bang Juma sama seperti ciptaan, sama-sama punya pengetahuan, betul? Pencipta maha tahu, kita hanya tahu sesuai dengan apa yang diajarkan dengan konsep akal yang terbatas. Silakan. Iya. Tapi Iya. sama-sama punya pengetahuan kan? Manusia Sama-sama punya pengetahuan walaupun terbatas. karena manusia itu adalah setitik cahaya dari keberadaan Sang Yang Maha Mengetahui. Silakan. Iya. Iya. Kita berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau Iya, hakikat sesungguhnya pada yang Tuhan. kenyataan. Iya. Heeh. Kalau Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang begitu maha. Tetapi Iya. hakikatnya tetap ada pengetahuan di dalam dirinya kekal, betul? Yes. Ah, pengetahuan itu kan kecerdasan atau ilmu. Iya. Nah, berarti Tuhan Anda itu sama seperti saya mempunyai pikiran atau firman, betul? Tuhan tidak dikatakan memiliki pikiran. Kok saya dibatasin ya teman-teman? Tapi pengetahuan. Turun dulu sebentar, habis itu dinaikkan. Siapkan, dah siap. Diturunkan. Kick cepat. 1, 2, 3. Kena pembatasan. Nggak usah report-report lah, diskusi yang enak, yang baik-baik aja diskusi. Kenapa sih teman-teman Kristen ini aduh? Teman-teman Islam. Petra, Kristen, ini buat jangan Petra juga didik ya, aku ya. biar Petra belajar juga tentang Tuhannya seperti apa. Ya, betul sekali. Oh, kalau saya anak-anak terang, justru kalian ini harus ke dalam terang, berjangan di dalam kegelapan kalian. Oke. Jadi ikat dulu bibirnya saudara Petra. Kalau perlu kasih Alteco dulu. Saya belum selesai. Jadi Ya, Tuhan ya, pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Itu pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi maha mengetahui. Kemahaan kemudian pengetahuan Allah atau pencipta langit dan bumi itu setitik diberikan kepada manusia sehingga manusia bisa menjadi pemimpin. Maka manusia bisa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Bedanya kemudian antara Anda dengan saya, pola iman yang saya bangun itu berlandaskan akal. Sedangkan di agama Anda, akal sudah dimatikan. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan atau menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Iya. Di dalam Iya di kan? dalam 1 Korintus 1 nomor 19, karena tertulis aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu kata Nabi Paulus. Nabi Anda tuh yang berkata seperti itu. Jadi kalau Petra kemudian tidak bisa membedakan antara cendol dengan teh ayam, ya wajar. Karena akalnya sudah dipatahkan, dimatikan terlebih dahulu sebelum menjadi penyembah Kristus. Silakan saudara Jeb. Iya, jadi kan Tuhan Anda kan terutama dengan Tuhan saya itu sama-sama ada maha tahu, maha segala-segalanya, Iya, betul.
Namun manusia itu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yes. Kalau Tuhan saya dan Tuhan Anda itu mempunyai pengetahuan yang begitu tak terbatas. Betul. Tetapi pengetahuan itu sudah ada dalam diri manusia. Dan Yes. pengetahuan itu sudah ada dalam diri Tuhan saya dan Tuhan Anda juga. Berarti Ya. adalah suatu realita atau kenyataan yang sesungguhnya di dalam Yes. diri Tuhan kita. Nah, berarti sama Ya. dong Tuhan kita, Bang Juma, mempunyai pengetahuan atau pikiran. Memang Tuhan saya sama. mempunyai pikiran. Cuman kamu Oke. salah sembah, Cak Ayu. Tuhan Oke. itu cuman satu. Berarti- Tuhan yang menciptakan engkau dan Tuhan yang menciptakan aku itu sama. Cuman kamunya yang berarti- salah sembah. Kau menyembah kepada Kristus. Sementara firman, tidak berarti ada sama-sama gelar mempunyai bagi firman. pencipta langit dan bumi, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab. Tidak ada gelar Tuhan itu Kristus. Kristus itu artinya apa? Orang, manusia yang diurapi. Kamu menyembah manusia yang diurapi. Bagus kalau manusia. Oke. Kalau Sepakat makhluk ya, roh itu Tuhan bahaya. saya dan Tuhan Anda mempunyai sama-sama punya firman ya. Iya, dia memiliki sifat al-kalam. Oke. Yesaya 55 nomor manusia mempunyai 11. firman. Mazmur 33 Manusia nomor mempunyai firman. 9. Berarti sama dengan ciptaannya dong. Kejadian Oh 1 ayat 26. enggak, bukan begitu. Maha tahu dengan tahu itu berbeda. Saya tahu, tapi saya tidak maha tahu. Saya bisa berkata-kata, tapi saya tidak maha berkata-kata. Sedangkan Tuhan itu memiliki sifat maha berkata-kata. Itulah yang disebut kalam. Iya, kalam itu sudah kekal dalam diri Allah atau suatu kenyataan yang ada Yes. kekal dalam diri Allah, betul? Betul. Oke. Yes. Berarti kan kalau kami mempercayai Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Anda dengan salah manusia. tafsir terhadap kitabnya Yahudi itu. Iya, enggak kan ada dalam kitab suci saya. Iya, Anda salah tafsir. Maksudnya di situ, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya apa? Allah menggambar, mensketsa, punya desain. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah punya desain. Makanya dikatakan kemudian mau menciptakan Adam yang serupa dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki sketsa gambar, ya, desain dalam menciptakan Adam. Maka Adam dicipta sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu punya gambar bentukannya, wujudnya seperti Adam. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, paham. wujudnya Aku seperti Adam, berarti dia punya biji sakar. Untuk apa biji Iya. sakar bagi Tuhan? Jangan kamu sama-samakan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, Iya, betul. hendak betul. dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab, hendak dengan Adam. Wah, ditunjang kau sama Iya, Tuhan. aku berbicara Adam itu mempunyai firman dan roh, betul? Memiliki sifat berkata dan juga roh Iya. sebagai cahaya Oke. keilahian. Betul. Berarti Tuhan saya dan Tuhan Anda juga mempunyai firman dan roh, betul? Anda harus membedakan antara strata Tuhan dengan manusia, Cak Ayu, supaya Anda tidak salah sembah. Yang dikatakan Tuhan itu pencipta, yang dikatakan makhluk itu ciptaan. Dari Kita tadi kan Anda berbicara mempersamakan terus. realita. Kita kan berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau hakikat Tuhan saya dan Tuhan Anda, Bang Pencipta Juma. alam semesta ini maha sempurna tidak? Tadi Anda bilang mempunyai firman atau mempunyai pengetahuan. Iya, Tuhan Anda. Anda. Ya kan, manusia mempunyai pengetahuan. Alim. Manusia kan mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan sama dengan Pencipta langit ciptaannya dan dong. bumi itu tidak seperti makhluk punya pikiran. Yang punya pikiran itu makhluk. Kayak Anda, bagaimana caranya cebok? Anda berpikir dulu. Tadi Anda bilang Tuhan Anda maha tahu, punya pengetahuan. Maha yang tahu itu bukan punya pikiran. Alamak. Ya, pengetahuan itu karena punya kecerdasan, ilmu, berasal dari Itu pikiran. maha kan? tahu dengan tahu itu beda, Cak Ayu. Iya beda. Satu kalau tahu terbatas, maha Iya. tahu tak terbatas, betul. Iya, betul. Tetapi realita atau kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pengetahuan atau pikiran, kan? Iya, sama seperti Anda dengan kera. Anda punya wajah, kera punya wajah. Sama nggak Anda dengan kera? Jangan bilang sama loh, meskipun mirip. Iya, tapi
tetapi sama-sama mempunyai hakikat. Kan? Sama-sama Hakikatnya itu mempunyai punya wajah, pengetahuan. tapi hakikatnya beda. Satu hakikatnya kera, satu hakikatnya mirip-mirip kera. Tapi beda. Pencipta langit dan Iya, bumi beda. punya wajah, Ini berbicara manusia punya realita, wajah. realita. Tapi realita manusia Realita dengan terus. Tuhan. manusia dengan Tuhan itu berbeda, Cak Ayu. Manusia itu tadinya makhluk yang tadinya sesuatu yang tidak ada. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepadanya sehingga manusia itu hidup. Berarti Bang Juma jangan Hidupnya bilang Tuhan Anda manusia Maha Tahu dong, kalau adalah nggak punya bias daripada yang maha pengetahuan. hidup. Gimana saudara? Jangan bilang Tuhan Anda Maha Tahu dong kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pengetahuan itu kan kecerdasan, ilmu yang ada atau pikiran, betul? Iya, betul. Nah, berarti Tuhan kita sama-sama punya firman dan roh. Nah, berarti sama dengan ciptaan, betul? Nah, Tuhan saya tidak punya roh. Tuhan saya pencipta roh. Tuhan Anda punya roh, makhluk. Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan Kenapa saya. diciptakan roh? Di mana? Kenapa Tuhan saya itu eksistensinya roh? Tuhan Anda kenapa menciptakan roh? Supaya menghidupkan makhluk yang tadinya tak ada menjadi hidup. Oke. Sebelum ada penciptaan, Tuhan Anda itu apa? Sebelum Tuhan ada saya langit dan Tuhan. bumi segalanya, dia apa? Tuhan saya Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan saya kemudian ingin dikenal, maka Tuhan saya menciptakan ciptaan. Maka seketika itu Tadi juga katanya sama-sama mempunyai pikiran Anda atau yang firman. mempersama-samakannya. Iya, sama-sama mempunyai pengetahuan, betul? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pencipta Ya, langit ya, dan bumi kita logis itu aja, Bang maha Juma. tahu. Pencipta langit dan Iya. bumi itu maha hidup. Tuhan memberikan Iya. setitik kehidupan kepada ciptaannya sehingga ciptaan Iya. itu hidup. Iya. Tapi tidak betul. sama antara makhluk dengan sang sumber makhluk. Perbedaannya kan ciptaan terbatas. Kalau Tuhan itu pengetahuannya maha, betul? Ya udah benar dari tadi pagi itu. Apa Iya, poinnya? maksudku kan Apa sama-sama poinnya? hakikatnya itu kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan atau kecerdasan, betul? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya jangan bilang Tuhan yang Maha Tahu, Bang Juma, kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda tidak akan pernah tahu apapun tanpa amunisi dari Yang Maha Tahu. Sama seperti komputer. Komputer tidak akan bisa apapun tanpa disuplai oleh chip dari manusia. Komputer Iya. bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Karena pada komputer sudah disisipkan kemudian perangkat-perangkat yang bisa mengetahui apa yang Anda ingin tahu. Tuhan Kalau yang komputer Maha kan dari Tahu, data. Tuhan yang Maha Tahu memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mengetahui data-data yang ada, objek-objek yang ada. Jadi setitik dari ilmu Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita sehingga kita tahu mana baik, mana yang buruk. Jangan pula Anda membandingkan antara ciptaan dengan Tuhan. Bukan, Bang Juma. Kita berbicara realita atau kenyataan sesungguhnya pada Tuhan. Dengan Kenyataan manusia sama-sama. sesungguhnya pada Tuhan seibarat matahari. Matahari memiliki cahaya yang menerangi alam semesta. Itulah penggambaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Sampai di sini belum paham juga? Paham, Bang Juma. Gini paham. loh, kalau memang Tuhan saya dan Tuhan Anda itu Maha Tahu, karena memang punya Tuhan pengetahuan yang Anda begitu maksudnya maha-maha. siapa? Kalau Tuhan, bukan Tuhan saya saja. Kalau Tuhan dalam skala global, Rabbus samawati wal ard, itu Tuhan yang Maha Tahu pasti. Tapi Tuhan Anda yang bernama Kristus itu tidak Maha Tahu. Anda harus bedakan itu. Bukan, kalau Yesus Kristus itu kan menambahkan kodrat menjadi manusia, Bang Juma. Nah, kita berbicara muncul hakikat Allah. muncul pembohongan di Tuhan. sini.
Al-Quran saya mengatakan maukah? Yes. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa pencipta langit dan bumi yang maha sempurna menambahkan kodrat kemanusiaan terhadap dirinya? Dari mana Anda tahu ilmu itu? Mengaku dirinya Tuhan. Namun dari mana dia Anda tahu? Dari Allah. Dari mana? Dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Hai, mantap sekali. Inilah yang Al-Quran katakan, maukah kamu tahu tanda-tanda siapa di mana iblis itu bekerja? Tengok aja manusia ketika dia berbicara pasti dusta. Yesus berkata Rabam wa Maran dalam bahasa Aramaik. Dia mengaku sebagai guru dan tuan. Tuan dan Alaha atau Eloa itu berbeda. Theos, Kurios Bang itu Juma yang tadi berbeda. Jangan Anda sama-sama kata Tuhan. Kenapa? Tadi udah kelar yang mengenai Tuhan Anda dan Tuhan saya sama-sama mempunyai pikiran atau firman sama penciptaannya. Biar kita lanjut ke Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Dia tahu kalau hambanya nanti ada yang kufur kepadanya, ingkar kepadanya. Dia tahu di antara ciptaannya nanti ada yang menuhankan manusia dan setan. Dia tahu. Allah maha tahu. Halo Bang Juma. Gimana saudara? Ya gini loh, kita bisa bilang Tuhan kita maha tahu karena memang dia punya ketahuan yang begitu maha, atau punya pengetahuan, atau punya ilmu, itu udah selesai tadi. Lalu masalahmu ya, sama gimana? Seperti manusia, sama seperti ciptaan, mempunyai pengetahuan namun terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas, betul? Saudara, itu aja dulu. Saudara, saya kasih gambaran antara Sang Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Seorang ahli mebel, lemari, tukang kayu, yang tangannya ahli di dalam membentuk atau membuat sebuah karya lemari, akan mencerminkan karyanya kalau tangannya itu memang ahli. Jadi ketika Anda melihat lemari antik yang begitu indah, lekukan-lekukannya unik, bunga-bunga, kembang-kembang yang ada padanya itu cantik, ilustrasinya kemudian sempurna, halus, lembut, mengenakkan mata, akan menghantarkan Anda takjub kepada tukang mebelnya. Masya Allah, siapa yang membuat lemari ini begitu sempurna? Kesempurnaan lemari tersebut adalah cerminan ahli dari keahlian yang dimiliki oleh tukang lemari tadi. Tetapi sesempurna-sempurna apapun lemari, lemari bukanlah tukang lemari. Manusia punya pengetahuan, manusia punya karya, manusia bisa mencipta. Tetapi sesempurna apapun karya dan ciptaannya, manusia hanya cerminan dari yang menciptakan. Tidak akan pernah sama antara manusia dengan yang menciptakannya, meskipun bias daripada maha pengetahuan Allah turun menyinari kemudian manusia yang disebut akal. Begitulah lemari tadi. Lemari itu indah, lemari itu cantik, cerminan daripada tangan sang pembuat mebel. Tapi bukan berarti mebel itu adalah si tukang, bukan berarti tukang itu adalah si mebel. Anda harus paham di situ. Iya, sama seperti Tuhan Yesus itu kalau 1 ayat 15 itu cerminan dari Allah Bapa itu sendiri. Yes. Nah, begitu karena dia sudah mencapai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yes. Kejadian 1 berarti ayat 26. lemari tadi adalah kita cerminan berbicara realita, mebel. Bang Juma. Kita berbicara hakikat kenyataan manusia. Sesungguhnya. Iya, hakikat. Coba begitu Anda melihat lemari ini, bisa enggak Anda mengilustrasikan hakikat lemari ini adalah sama dengan hakikat si pembuatnya? Bisa enggak? Bisa? Enggak, itu kan berbicara benda mati dan benda hidup. Nah, Tuhan Anda hidup enggak? Iya, Tuhan Anda hidup enggak? Tuhan saya tidak hidup. Hah? Tuhan saya kalau enggak hidup, gimana dia hidup? Bekerja? Bagaimana dia mencipta? Yang hidup itu makhluk. Tuhan saya maha hidup. Paham? Tuhan Anda mati. Tuhan saya maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Yes. Maha hidup itu kan hidup kan? Maha hidup kalau dia cuman hidup, suatu saat dia bisa mati.
Harus pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat ini. Beda bang, maha kalau hidup, mati. Oh beda. Anda baca ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan. Jadi ketika Tuhan Anda hidup, maka Tuhan Anda bisa mati. Pantas aja Tuhan Anda itu bisa mati. Mematikan itu dia yang mematikan, bukan dia yang mati. Tuhan saya tidak hidup, Tuhan saya maha hidup. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti Tuhan Anda tatarannya Bang makhluk. Juma ngarang lah. Kalau Tuhan Anda itu hidup, berarti Tuhan Anda bisa mati. Oke, kita kelas ke pengetahuan ya Bang Juma. Nggak apa-apa Bang Juma, mungkin logikanya nggak sampai. Yang penting Tuhan saya sama Tuhan Anda sama-sama punya pengetahuan atau firman atau pikiran sama seperti manusia punya pikiran atau kecerdasan. Saya jawab yang ini. Saya rasa udah kelar. Saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi kota Mekah, Tuhan bagi kota Jakarta, Tuhan bagi kota Makassar, Tuhan bagi kota Israel, Palestina, Yerusalem, Tuhan bagi alam semesta. Tetapi di antara makhluk yang ada di antara kota-kota yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ada makhluk yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Saya luruskan, ketika Anda mengatakan Tuhan kita sama, itu global sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, yes dan yes. Tapi ketika berbicara mengenai agama keyakinan, Tuhan kita jauh kelas. Tuhanmu adalah makhluk roh, makhluk halus yang diciptakan oleh Tuhanku. Pahami itu. Oke, coba Bang Juma, aku tanya, kenapa Tuhan Anda punya maha tahu? Kenapa? Bisa jawab gak? Karena Tuhan saya adalah Tuhan, bukan makhluk. Iya, kenapa Tuhan Anda punya? Karena Tuhan saya Tuhan. Karena Tuhan saya Tuhan, bukan makhluk. Simple. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu musim buah arah? Ini Karena Tuhan bisa Anda jelasin. Ditanya apa, jawabannya itu. Tuhan adalah Tuhan. Loh. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Kenapa Tuhan saya punya ilmu pengetahuan? Karena Tuhan saya Tuhan asli. Tidak ada campuran beras. Berbeda dengan Tuhanmu. Kalau tidak makan beras, mati. Kan kalau Tuhan saya kan menambahkan kodrat menjadi manusia. Kan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Kan jangan kau samakan dengan Tuhanku. Sedangkan Tuhan kami di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak mengambil rupa atau menambahkan kemudian sisi kemanusiaan atau sisi makhluk. Tuhanmu itu aneh. Berarti yang kamu Bang maksud Juma Tuhan kamu, bilang Tuhan Anda maha tahu. Saudara, yang kamu maksud Tuhan kamu itu adalah Theos yang datang kepada Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu berupa dewa, mengambil jasad manusia, mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kedewaannya, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, keluar dari kubur. Itulah yang kau tuhankan. Sampai sini paham? Dapat data dari mana? Dapat data dari mana nih Bang Suma? Di Bible. Dapat data dari mana? Di Bible. Tuhan kami itu juru selamat. Kalau Tuhanmu juru selamat, berarti kamu sudah Islam tuh. Tapi faktanya yang kau tuhankan adalah juru neraka. Sehingga Islam kamu menuhankan selain daripada Tuhan. Kalau Tuhanmu juru selamat, kamu jadi Islam dong. Kondisi ya, kamu belum untuk berbicara. Islam baru ada di abad ke-7. Islam baru ada abad ke-7. Yesus ada di abad pertama, tapi Yesus anak soleh, bukan anak Kristiani. Ayo, jujur kamu, Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani? Jujur. Yesus itu maha penguasa. Maha penguasa, nenekmu kiper. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu kalau tanazzalu ala kulli afakin azim. Masa Yesus dibilang maha kuasa? Yang maha kuasa itu, yang mengklaim dirinya maha kuasa itu setan.
Lukas 4 nomor 6. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa dan kemuliaan itu, kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis, Cak Ayu. Yesus yang asli, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kamu sedang melantik Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah penguasa dunia. Ingat, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Iblis kerajaannya di dunia ini. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu bukan Yesus kami, itu Yesus kalian. Ada lagi? Baik, Hawariun silakan, itu diduga Yesus palsu ya, Gurunda ya? Ya, diduga Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Silakan Bang Hawariun ditanggapi, buka mikrofonnya. Bang Eman sabar dulu ya, gantian Bang Hawariun duluan naik. Silakan Bang. Mikrofonnya dibuka Bang, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Bang Hawariun. Oke, Bang Eman silakan Bang Eman. Selamat pagi jelang siang. Silakan Bang Eman, dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ditanggapi kali. Silakan. Oke. Selamat pagi. Saya sedikit tertanya-tanya tentang yang tadi siapa dokter siapa ya? Karena saya sendiri juga orang Kristen, orang Katolik ya. Mohon maaf ya. Dia masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Terus saya mau tanya, Coach. Ya bukan Bang, mohon maaf saya luruskan dulu Bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya, ya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pertanyaan. Karena saya pernah masuk di room apa? Di room Mbak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya. Room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang, yang di bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu Mbak, dari bahasa Sanskerta aja dari dua kata, a dan gama. Jadi di sini saya tidak bertanya banyak, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan itu yang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Eman, izin Bang, di sini aja Bang, nggak apa-apa. Katolik ya Bang ya. Ya. Di sini aja nyimak-nyimak Bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik miring-miring dia ini. Oh, berarti tadi dia naik hanya mau tes Bang cuma soal kata agama saja tuh. Ya bentar Bang Kris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih Bang Zuma. Udah boleh lah aku.